Assalamualaikum Sobat, perkenalkan nama saya Mila Ruzukni. Saya adalah mahasiswa semester 2 di Politeknik Bisnis dan Pasar Modal dengan prodi akuntansi perpajakan. Assalamualaikum Sobat, perkenalkan nama saya Ira. Saya mahasiswa semester 2 dari Business and Capital Market College dengan prodi akuntansi perpajakan. Hai Sobat, perkenalkan nama saya Julian Felix Sombing. Saya dari Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, jurusan akuntansi perpajakan dari kelas AKP C2. Penyusutan atau depresiasi merupakan istilah akuntansi yang didefinisikan sebagai penurunan nilai dari suatu aktiva tetap karena waktu dan pemakaian. Aktiva tetap yang mengalami penyusutan antara lain mesin, baik peralatan kantor berupa komputer, printer, mesin hitung, maupun mesin tambang, pabrik, kendaraan, dan mebel. Aktiva tetap yang digunakan dari tahun ke tahun akan menyusut karena mengalami penurunan nilai fungsi. Berbicara tentang penyusutan, terdapat dua istilah yang paling sering digunakan dalam perhitungan laporan keuangan, yakni beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Namun, metode yang paling sering digunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Dalam menghitung penyusutan, terdapat beberapa variabel yang harus diketahui, yaitu harga perolehan. Harga perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan aktiva tetap, yang mencangkup harga beli ditambah dengan biaya-biaya lainnya, seperti biaya pemasangan, biaya perakitan, biaya transportasi, dan biaya-biaya lainnya. Selanjutnya, nilai residu. Nilai residu merupakan taksiran nilai sisa dari aktiva tetap setelah digunakan. Nilai residu tak selalu ada, sehingga aktiva tetap tidak memiliki nilai residu. Hal ini disebabkan pada masa penarikan tiba, suatu aktiva tetap tak selalu dijual dan hanya dibiarkan begitu saja. Tentu, hal tersebut tidak dianjurkan, akan lebih baik jika aktiva yang tidak digunakan dijual atau didaur ulang, sehingga mampu memperpanjang nilai fungsinya. Selanjutnya, harga buku. Harga buku disebut juga sebagai nilai historis, yakni harga saat aktiva diperoleh, di mana harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva tetap selama umur ekonomisnya. Umur ekonomis adalah perkiraan usia pemakaian aktiva tetap atau batas waktu penggunaan aktiva tetap. Umur ekonomis suatu aktiva tetap dibedakan menjadi dua, yaitu umur fisik dan umur fungsional. Umur fisik menunjukkan kondisi aktiva secara fisik, sedangkan umur fungsional menunjukkan kebermanfaatan suatu aktiva. Oke Sobat, jadi perhitungan penyusutan peralatan itu dapat dihitung dengan berbagai macam metode. Namun, metode yang paling populer itu ada dua, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun, yang akan kita jelaskan. Metode garis lurus atau straight line method merupakan metode penyusutan aktiva tetap yang menghasilkan beban penyusutan yang sama untuk setiap periode pembukuan selama masa kegunaan aset. Alasan mengapa banyak perusahaan menerapkan metode garis lurus atau straight line method adalah karena adanya biaya pemeliharaan dan biaya perbaikan di dalam setiap masa periode yang jumlahnya relatif stabil dan biaya yang ada tidak dipengaruhi oleh produktivitas dan tidak dipengaruhi oleh penyimpanan efisiensi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi biaya penyusutan diantaranya yang pertama, harga perolehan atau acquisition cost. Yang kedua, ada nilai residu atau salvage value. Yang ketiga, ada umur ekonomis aktiva atau economical lifetime. Harga perolehan merupakan total seluruh komponen untuk memperoleh aktiva tetap. Harga perolehan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap biaya penyusutan. Harga perolehan menjadi dasar perhitungan seberapa besar alokasi yang digunakan untuk per periode akuntansi. Harga ini diperoleh dari sejumlah uang untuk mendapatkan aset tetap hingga siap digunakan. Nah, faktor selanjutnya yang mempengaruhi biaya penyusutan
adalah nilai residu. Nilai residu adalah nilai jual kembali suatu aset tetap pada akhir masa manfaatnya. Untuk menentukan jumlah biaya yang akan disusutkan, nilai residu harus dikurangi biaya aset tetap. Dengan demikian, nilai residu dijadikan sebagai komponen perhitungan penyusutan. Jadi, contoh dari nilai residu. Misalnya, perusahaan A membeli aset seharga 100 juta dan memperkirakan nilai residunya akan menjadi 20 juta dalam 5 tahun. Artinya, mereka mendepresiasikan 80 juta dari total biaya aset dan berharap akan menjual kembali aset tersebut dengan harga 20 juta. Faktor terakhir yang mempengaruhi biaya penyusutan adalah umur ekonomis aktiva. Umur ekonomis aktiva adalah periode waktu yang diharapkan selama aset tetap berguna bagi pemiliknya. Umur ekonomis suatu aset bisa berbeda dari umur aktualnya. Penting bagi bisnis untuk menentukan umur ekonomi suatu aktiva, supaya tahu memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk mengalokasikan dana atau menginvestasikan untuk peralatan yang baru. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai contoh dan soal pembahasan metode garis lurus. Soal dan pembahasan metode garis lurus. Soalnya yaitu, pada tahun 2020, sebuah perusahaan membeli peralatan di awal tahun dengan harga 20 juta dengan nilai sisa sebesar 2 juta. Peralatan tersebut masih digunakan selama 5 tahun lamanya. Berapa nilai penyusutan untuk peralatan tersebut per tahunnya? Nah, untuk menjawab soal ini, caranya ada di bawah, yaitu penyusutan tahunan bisa dihitung dengan cara biaya perolehan aset tetap dikurang estimasi nilai residu dibagi dengan estimasi masa kegunaan, yaitu didapatlah 20 juta dikurangi dengan 2 juta dibagi dengan 5 tahun. Maka hasilnya adalah 3.600.000. Untuk ayat jurnalnya, teman-teman bisa menjurnal dengan beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk alternatif atau dengan cara lain, yaitu menggunakan presentasi, maka nilai penyusutan tahunan sebesar 3.600.000, yaitu dihitung dengan cara dapat dihitung dengan mengalihkan biaya perolehan aset tetap yang dapat disusutkan sebesar 18 juta dengan 20%, yaitu hasil perhitungan dari 100% dibagi dengan 5 tahun. Nah, selanjutnya, maka hasilnya adalah 18 juta dikali dengan 20% sama dengan 3.600.000. Itu adalah contoh dari soal dan pembahasan metode garis lurus. Oke sobat, jadi metode saldo menurun itu tahun pertama susutannya jauh lebih besar, tahun kedua susutannya tidak sebesar tahun pertama, tahun ketiga susutannya tidak sebesar tahun kedua, dan seterusnya. Dengan asumsi bahwa pertama kali kita beli aset itu, tentu kinerjanya masih maksimal, jadi susutannya lebih banyak. Tahun kedua, kinerjanya tidak semaksimal tahun pertama, jadi susutannya lebih sedikit dari tahun pertama. Tahun ketiga, kinerjanya tidak semaksimal tahun kedua, jadi susutannya lebih sedikit dari tahun kedua, dan seterusnya. Oke, biar lebih paham, kita langsung ke contoh soal. Oke sobat, di sini ada contoh penyusutan metode saldo menurun ganda. Perusahaan membeli sebuah mesin pada tanggal 3 Januari 2016 dengan harga 24 juta dan ditaksir memiliki umur ekonomis hingga 5 tahun. Nah sobat, perlu dicatat bahwa nilai sisa tidak digunakan dalam perhitungan metode saldo menurun ganda. Dari soal ini kita bisa buat tabelnya seperti ini. Kolom tahun sesuai dengan umur ekonomisnya, kolom biaya kita isi sesuai dengan harga perolehan aset yaitu 24 juta. Kolom selanjutnya, tingkat saldo menurun ganda. Nah, ini kita peroleh dari rumus D% sama dengan 1/N dikali 2 dikali 100%, di mana D% adalah tarif penyusutan, N adalah umur ekonomis. Jadi, kita masukin tuh 1/5 dikali 2 dikali 100% sama dengan 40%. Berarti kita masukin semuanya 40%. Kemudian, akumulasi penyusutan.
pada awal periode akumulasi penyusutan itu tidak ada, sehingga nilai buku awal tahun masih sesuai dengan harga perolehan aset itu 24 juta. Kemudian penyusutan. Kita peroleh dari rumus ini. D sama dengan D% dikali book value. D persen kita peroleh dari sini. Kemudian book value ini adalah nilai buku yang awal tahun. Berarti 40% dikali 24 juta sama dengan 9.600.000. Nah, nilai buku akhir tahun kita peroleh dari rumus nilai buku awal tahun dikurangi dengan penyusutan, berarti 24 juta dikurangi 9.600.000. Hasilnya 14.400.000. Nah, nilai buku akhir tahun pertama akan menjadi nilai buku awal tahun kedua, 14.400.000. Kemudian, akumulasi penyusutan tahun kedua. Nah, kita lihat dari penyusutan yang sudah terjadi. Nah, tahun pertama penyusutannya itu sebesar 9.600.000, berarti di sini hanya 9.600.000. Kemudian, penyusutan 40% dikali 14.400.000, hasilnya 5.760.000. Kemudian nilai buku akhir tahun kedua diperoleh dari 14.400.000 dikurangi 5.760.000, hasilnya 8.640.000. Nah, nilai buku akhir tahun kedua akan menjadi nilai buku awal tahun ketiga. Jadi di sini harusnya 8.640.000. Kemudian akumulasi penyusutan tahun ketiga. Jadi kita lihat dari penyusutan yang sudah terjadi dari awal periode. Berarti penyusutan tahun pertama 9.600.000 ditambah penyusutan tahun kedua 5.760.000, hasilnya 15.360.000. Kemudian penyusutan 40% dikali 8.640.000, hasilnya 3.456.000. Nah, nilai buku akhir tahun ketiga diperoleh dari 8.640.000 dikurangi 3.456.000, hasilnya 5.184.000. Begitupun seterusnya sesuai dengan contoh perhitungan tadi, hingga akhirnya kita menemukan nilai buku pada akhir tahun kelima sebesar 2 juta rupiah. Sobat, ternyata materi yang kita sampaikan sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang materi kita sampaikan boleh bermanfaat buat teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.